Selamat pagi dan selamat beribadah bagi jemaat dan simpatisan GKI Ciledug Raya. Pokok-pokok Warta Jemaat Minggu 5 Juli 2020 sebagai berikut. Yang pertama, kebaktian minggu ataupun kebaktian kategorial akan dilaksanakan secara online atau daring. Majelis jemaat akan mengevaluasi secara periodik terkait hal ini. Yang kedua, seluruh kegiatan komisi, badan pelayanan, komunitas, dan kegiatan lainnya yang berada di bawah lingkup Majelis Jemaat GKI Ciledug Raya untuk sementara waktu tidak dapat dilaksanakan secara langsung sampai pemberitahuan lebih lanjut. Yang ketiga, Majelis Jemaat GKI Ciledug Raya akan tetap melayani ibadah penghiburan atau ibadah kedukaan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan. Bagi jemaat GKI Ciledug Raya ataupun simpatisan yang membutuhkan pelayanan ataupun informasi lainnya, dapat menghubungi Penatua Prihatini Suwarsi ataupun Mas Andi di kantor gereja. Yang keempat, persembahan dapat dilakukan dengan cara transfer, QRIS ataupun dijemput ke rumah, khusus untuk jemaat lansia atau memiliki keterbatasan mengakses internet banking maupun QRIS. Yang terakhir, ibadah hari ini akan dilayani oleh Pendeta Hobert Fideman Gratius Ospara dengan tema Komunitas Congkak. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Suci, suci, untuk selamanya dinyanyikan melak sorga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Kami menanggalkan hasrat sia-sia, keinginan manusia. Jiwa raga kami hidup seluruhnya, Tuhan Kaulah yang empunya. Dikaulah yang esa, patut dimuliakan seberhana Allah. Marilah kita mulai ibadah minggu kita dengan sebuah pengakuan, yakni bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, sumber damai sejahtera, pencipta kehidupan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, tema kita pada hari ini akan mengambil sebuah tema, yaitu komunitas congkak, tetapi dengan tanda tanya di belakangnya. Mengapa tema ini diangkat? Karena sebagai komunitas, tidak jarang komunitas iman terkadang diselimuti atau dipenuhi oleh orang-orang atau paling tidak karakter kecongkakan yang tidak jarang menyebabkan perselisihan, menyebabkan berbagai pergumulan yang timbul di dalam komunitas. Oleh karena itu, marilah kita sebagai umat Tuhan, kita bersama-sama merenungkan tema ini di dalam ibadah kita pada hari ini. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama berjuang, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Dan masing-masing kamu pun diberi anugerah, supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, tahu Tuhan berkuasa. Jemaat menurut firman-Nya berkasih-kasihan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita menyadari bahwa sebagai komunitas dan juga sebagai pribadi, kita adalah komunitas dan pribadi yang tidak sempurna. Oleh karena itu, di dalam ketidaksempurnaan kita, marilah kita menghadap kepada Allah di dalam kerendahan hati kita di hadapan Tuhan, mengakui seluruh kesalahan dan dosa kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita berdoa. Saya akan mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk berdoa secara pribadi, dan saya akan menutupnya dalam doa pengakuan dosa secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Inilah kami ya Tuhan, manusia yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Inilah kami juga komunitas yang tidak sempurna. Tetapi di dalam ketidaksempurnaan dan juga kelemahan dan kekurangan kami bersyukur karena Allah senantiasa melihat, senantiasa melawat kami, menolong kami untuk dapat terus bangkit, bertumbuh, dan juga berbuah di dalam ketidaksempurnaan dan kelemahan kami. Karena itu ya Tuhan, di hadapan-Mu
Kami mengakui seluruh salah dan dosa kami. Terimalah doa pengakuan dosa kami. Tuntunlah kami. Berikanlah kekuatan kepada kami untuk dapat terus berjuang melawan setiap pengaruh yang dapat mengakibatkan kami melukai hati Tuhan dan juga melukai hati sesama kami. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa dan berserah memohon pengampunan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Penebus kami. Amin. Kepada setiap kita yang sungguh-sungguh mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita anugerah yang diambil dari Matius 11 ayatnya yang ke-28 sampai yang ke-29. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Hiduplah dalam anugerah-Nya. Tuhan telah mengampuni dan mempersatukan kita. Oleh karena itu, marilah kita hidup dalam damai dan pengampunan. Damai Tuhan besertamu. Bercita-cita selalu hidupkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu. Berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain. Itu kehendak Tuhan bagimu. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita memohon tuntunan Roh Kudus Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh menyadari kami membutuhkan tuntunan Tuhan dalam hidup kami. Tetapi kami juga sekaligus menyadari bahwa kami adalah manusia yang lemah, yang membutuhkan kuasa Roh Kudus Tuhan agar dapat senantiasa mengingatkan kami dan menuntun segenap kehidupan kami. Karena itu biarlah Roh Kudus Tuhan memimpin setiap kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, agar kami mengerti dan memahami kehendak Allah dan juga dimampukan untuk melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Kami berdoa dan menyerahkan seluruh pembacaan firman Tuhan, demikian juga dengan perenungannya, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih
Bacaan Injil di hari ini akan diambil dari Matius pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-19, dan kemudian akan dilanjutkan ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-30. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, "Kami meniup seruling bagimu, tetapi kami tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung." Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum. Dan mereka berkata, "Ia kerasukan setan." Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, "Lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai, dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya." Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua yang telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah setiap mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di minggu ini kita akan membahas dan merenungkan sebuah tema yang berjudul komunitas congkak. Kata komunitas congkak diberikan, tema ini diberikan di dalam wujud pertanyaan. Mengapa pertanyaan? Karena pertanyaan ini sebetulnya ingin membuat kita merefleksikan dan bertanya ke dalam diri kita terkait komunitas congkak. Setidaknya ada 3 pertanyaan dari komunitas congkak yang akan kita renungkan pada hari ini. Yang pertama adalah, apakah arti komunitas congkak? Yang kedua, apakah komunitas kita adalah komunitas congkak? Dan yang ketiga, bagaimana agar komunitas kita tidak menjadi komunitas yang congkak? 3 pertanyaan ini akan coba kita refleksikan secara pribadi, menjadi pertanyaan reflektif bagi kita secara pribadi dan juga secara komunitas. Oleh karena itu, kita perlu memahami pertama-tama apakah arti kata congkak di sini. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan congkak sebagai merasa diri atau memperlihatkan diri yang sombong, atau merasa diri atau memperlihatkan diri yang angkuh. Kata congkak, sombong, angkuh semuanya memiliki arti
dan konotasi yang negatif. Dan dapat pula terwujud sebetulnya dari cara kita berperilaku dalam hidup kita sehari-hari. Yaitu ketika kita merasa sebagai yang paling baik, merasa yang lebih baik, sehingga kemudian secara sadar maupun tidak, secara tidak kita sadari kita menghakimi orang lain di sekitar kita. Kata-kata yang sering atau tidak jarang keluar atau tidak sadari kita sebutkan seperti masa begitu saja tidak bisa. Dia kan aktivis, dia kan penatua, dia kan pendeta. Masa begitu saja tidak bisa. Kadang-kadang apa yang kita katakan itu tidak jarang justru atau secara tidak kita sadari justru menunjukkan kecongkakan kita, kesombongan dan keangkuhan kita, dan akhirnya seolah-olah menghakimi orang lain yang mendengar perkataan itu atau yang dikenakan perkataan itu. Tentu masih banyak contoh yang lain, akan tetapi melalui hal ini kita mau diingatkan agar kita bisa belajar terus menjadi komunitas yang tidak congkak di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu setidaknya ada dua hal yang dapat kita renungkan dan kita upayakan, khususnya juga di dalam terang Matius 11 yang tadi kita baca. Yang pertama, Bapak Ibu dan Saudara, melalui perenungan kita mau diajak agar kita tidak menjadi komunitas yang congkak. Kita diajak untuk mau belajar melakukan kehendak Allah. Dalam Matius 11 ayat yang ke-29 dikatakan, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku." Kata belajar kepada Kristus di situ memiliki arti lain, yaitu mengetahui. Maka untuk dapat belajar melakukan kehendak Allah, kita perlu mengetahuinya dari Kristus. Apa yang perlu kita ketahui? Disinilah kemudian kita akan melanjutkan perkataan Yesus itu dengan melihat, "Karena aku lemah lembut dan rendah hati." Yesus ingin para pengikutnya untuk mengetahui dan juga belajar darinya bahwa ia adalah orang yang rendah hati dan orang yang lemah lembut. Oleh karena itu, dalam rangka melakukan kehendak Allah, kita diajak untuk mengupayakan kerendahan hati dan juga kelemah lembutan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dua hal yang Kristus kehendaki untuk kita upayakan, memiliki hati yang lembut dan juga memiliki kerendahan hati. Kerendahan hati di sini bukanlah berarti rendah diri, tetapi kerendahan hati di sini adalah bagaimana kita mengupayakan dengan memberi ruang bagi rekan-rekan yang mau melayani. Kita mau menjadi rekannya untuk berproses dan juga bertumbuh di dalam kehidupan kita. Demikian pula dengan kelemah lembutan. Kelemah lembutan bukan hanya dimiliki oleh para kaum perempuan atau kaum ibu saja. Laki-laki juga memiliki kelemah lembutan. Kelemah lembutan di sini adalah kesediaan untuk menyambut setiap pribadi, merangkul mereka dengan kasih dan juga kesediaan untuk mau bertumbuh bersama. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita memiliki dua kualitas ini, rendah hati yang mau memberi ruang dan juga lemah lembut yang mau menyambut mereka, setiap pribadi, dengan kasih dan kesediaan untuk bertumbuh bersama, maka kita akan belajar
untuk menjadi orang-orang yang mau melakukan kehendak Allah dalam hidup kita. Oleh karena itu dalam Kidung Jemaat 460, kalau Bapak, Ibu, dan Saudara menyanyikannya, maka di sana kita akan menemukan bagaimana kita diingatkan untuk memfokuskan diri kita pada kehendak Bapa, bukan pada kehendak kita. Jika kita menyanyikannya, di sana dikatakan, jika jiwaku berdoa kepadamu, Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu. Ajar aku terima saja pemberian tanganmu. Hanya dapat kita lakukan ketika kita mau memberikan ruang kepada Allah untuk mau berkarya bersama dengan kita. Hanya akan kita dapatkan ketika kita mau rendah hati. Dan kemudian ketika dilanjutkan dengan dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya, jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Hanya dapat kita lakukan ketika kita mau menerima, merangkul apa yang menjadi kehendak Allah dengan kasih dan kesediaan untuk bertumbuh. Itulah poin yang pertama, Bapak, Ibu, dan Saudara. Dan poin ini kemudian mengajak kita untuk masuk kepada poin yang kedua, yaitu bagaimana kita mengupayakan budaya apresiatif, bukan budaya kecongkakan di tengah-tengah komunitas kita. Di dalam kata apresiasi ada unsur menghargai yang menjadi kata kuncinya. Menghargai di sini bisa berarti luas. Menghargai upaya yang dilakukan oleh orang lain. Menghargai waktu dan tenaga yang diberikan oleh orang lain. Menghargai karya-karya yang sudah dikerjakan oleh orang lain. Termasuk menghargai pribadi orang tersebut, kelebihan dan juga kelemahannya. Menghargai tidak lahir dari kepura-puraan, tetapi dari sebuah kondisi yang nyata, bahwa kita benar-benar mau belajar untuk melihat kenyataan bahwa ada hal-hal yang bisa kita hargai dari sesama kita. Menghargai itu adalah sesuatu yang di mana kita mau bertumbuh bersama dalam komunitas. Oleh karena itu apresiasi juga tidak berarti lepas dari yang namanya kritik. Kritik dan masukan dapat tetap diberikan, tetapi dengan cara yang membangun, bukan dengan cara atau komunikasi yang mematahkan semangat orang, yang membuat orang-orang kemudian terlukai. Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam Yohanes 11 ayat 18 sampai 19 kita melihat bagaimana umat menyambut Yohanes dan Yesus. Di ayat 18 dikatakan, karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Di ayat 19 dikatakan, ketika Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Ayat 18 dan 19 mengisahkan bagaimana umat tidak memiliki apresiasi, tidak memiliki penghargaan,
kepada utusan Allah yang diberikan ke tengah-tengah umat. Baik Yohanes yang menjadi perantara maupun Yesus sendiri sang anak manusia. Yohanes tidak makan dan tidak minum dikatakan kerasukan setan. Yesus makan dan minum dikatakan sebagai pelahap dan peminum, sahabat orang-orang berdosa dan pemungut cukai. Bagaimana dua tindakan ini tidak ada dua-duanya yang dihargai. Ego pribadi dan ego komunal membuat umat kemudian mengabaikan dan mengacuhkan karya Allah melalui Yohanes dan juga Yesus. Itulah mengapa dalam Matius 11 ayat 28 dikatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Ayat 28 ini Tuhan memanggil setiap kita yang letih dan lesu. Baik kita yang bergumul di tengah keluarga, di tengah pekerjaan pelayanan, di tengah kelebihan, kekurangan, di tengah berbagai hal yang telah kita lakukan dan upayakan. Tuhan memanggil dan juga merangkul setiap kita yang memiliki pergumulan dan beban di dalam hidup kita. Akan tetapi, sebagai pengikut Tuhan, kita juga diajak untuk mau meneladani Tuhan kita dengan hadir kepada mereka yang berbeban berat, memberikan kasih dan kesediaan untuk mengapresiasi dan memberikan cinta kasih Allah kepada mereka yang berbeban berat dan penuh dengan pergumulan. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, membangun budaya apresiatif adalah sebuah cara kita juga untuk melakukan kehendak Allah, tidak menjadi komunitas yang congkak, tetapi menjadi komunitas yang apresiatif, menghargai, merangkul setiap orang di dalam komunitas kita yang penuh dengan kelemahan, kekurangan, tetapi juga penuh dengan kelebihan dan berbagai hal positif di dalam dirinya. Dan itulah kenapa Bapak, Ibu, dan Saudara, Majelis Jemaat GKI Ciledug Raya untuk visi misi di tahun 2021, kita akan mencoba mereview kembali visi misi kita dengan pendekatan pembangunan jemaat apresiatif. Apakah pembangunan jemaat apresiatif itu adalah sebuah cara kita untuk melihat berbagai karunia, anugerah, kebaikan yang Tuhan berikan di dalam komunitas kita. Kita diajak untuk menghargai berbagai hal baik yang Tuhan berikan di dalam komunitas kita. Komunitas kita mungkin punya kekurangan, tetapi kita mau diajak untuk tidak terus-menerus fokus pada kekurangan kita, tapi juga menghargai banyak hal kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan dalam komunitas kita. Dan kami akan mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk terlibat di dalamnya, agar komunitas kita dapat mengembangkan sikap yang menghargai dan apresiatif, meneladani Tuhan Yesus Kristus yang lemah lembut, rendah hati, dan siap merangkul setiap kita. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita terlibat di dalam pembangunan jemaat kita. Mari kita membangun jemaat yang atau komunitas yang tidak congkak, dengan belajar melakukan kehendak Allah, Ia yang lemah lembut dan rendah hati, dan juga sekaligus membangun budaya apresiatif di dalam kehidupan komunitas kita. Maka selamat bertumbuh menjadi komunitas yang tidak congkak dan juga apresiatif di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
berfirman. Ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku aman karena menjaga. Ku kuat karena menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat. Marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah yang Maha Baik,
Puji dan syukur Bapa kami panjatkan kehadirat Tuhan untuk segala berkat dan kasih karunia Tuhan bagi setiap kami, Jemaat-Mu GKI Ciledug Raya. Tuhan, pada hari ini kami mau mengucap syukur untuk segala berkat Tuhan bagi gereja kami GKI Ciledug Raya. Tuhan, kiranya Tuhan berkati kami, majelis jemaat, dan juga badan pelayanan lainnya, komisi lainnya Tuhan, untuk dapat terus menjadi berkat bagi lingkungan yang ada di sekitar kami ya Tuhan. Kami juga mengucap syukur Bapa untuk gedung gereja yang kami miliki saat ini, yang kami boleh pakai untuk beribadah dan kegiatan lainnya. Tuhan, kami pada saat ini juga mau mengangkat doa kami ya Tuhan, pergumulan kami untuk izin rumah ibadah maupun pembangunan gereja Tuhan. Tuhan yang tahu permasalahan yang kami hadapi. Kiranya Tuhan yang mau satukan kami, majelis jemaat, dan tim PPRI Tuhan, untuk terus berusaha sekuat tenaga kami Tuhan, agar kami bisa mendapatkan yang terbaik. Itu semua karena berkat dan kasih karunia Tuhan bagi kami. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan akan mengabulkan semuanya itu tepat pada waktunya. Karena Tuhan yang berkati gereja kami Tuhan dan pelayanan kami di tempat ini. Inilah doa kami ya Tuhan yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ya Allah, melanjutkan doa kami mau berdoa bagi setiap komunitas iman dimanapun berada, termasuk kami, komunitas iman di GKI Ciledug Raya, agar kami dapat menjadi komunitas yang tidak congkak. Kami mau belajar menjadi komunitas yang senantiasa mengikuti kehendak Allah dalam hidup kami, termasuk mau belajar memberikan apresiasi kepada setiap hal baik yang ada di dalam komunitas kami, meneruskan kebaikan dan cinta kasih Allah kepada orang-orang yang ada di sekitar kami yang membutuhkan cinta kasih Tuhan. Tolonglah kami untuk melakukan dan menjalankannya juga di dalam setiap program kami sebagai komunitas, untuk dapat terus dimampukan menjadi berkat bagi lingkungan kami, mulai dari jemaat kami dan juga lingkungan di sekitar kami. Berikanlah hikmat bagi setiap majelis jemaat yang berjuang bersama dengan para aktivis di badan-badan pelayanan, maupun juga di berbagai tim dan juga di berbagai komisi. Tuhan berikan hikmat di dalam menjalankan pelayanan kami sebagai komunitas, agar komunitas kami dapat menjalankan pelayanan yang sungguh menenangkan orang-orang di sekitar kami, menjadi sarana cinta kasih Allah bagi orang-orang di sekitar kami, termasuk lingkungan kami. Tuhan, tolonglah kepada setiap kami yang sedang bergumul dengan berbagai alasan, kami yang sakit, kami yang bergumul dengan keluarga kami, dengan pekerjaan, studi, dan juga pergumulan keluarga dan berbagai pergumulan lainnya, termasuk pergumulan ekonomi di tengah kondisi wabah COVID-19 saat ini. Tuhan, berikanlah kami ketenangan, kekuatan untuk bisa menjalani hidup kami berserah hanya kepada Tuhan. Demikian juga dengan pergumulan kami semua, bangsa dan negara dalam mengatasi wabah COVID-19. Berikanlah hikmat bagi pemerintah di dalam menjalankan perannya dengan baik. Juga masyarakat untuk dapat juga bersama-sama menjaga protokol kesehatan, sambil terus berjuang menguatkan satu dengan yang lain di tengah situasi yang tidak mudah ini. Kami berdoa bagi setiap gereja Tuhan dimanapun berada. Tuhan berkatilah agar kami dapat menjadi saksi Kristus di tengah kondisi saat ini, khususnya dalam pergumulan kami juga untuk mengumpulkan terkait pembukaan kembali rumah-rumah ibadah di masa new normal ini. Tuhan, berikanlah hikmat bagi kami untuk menentukan yang terbaik seturut dengan kehendak Allah. Terima kasih ya Tuhan. Masih banyak hal yang kami mohonkan daripadamu. Kiranya Tuhan menerima seluruh doa kami dan menjawabnya seturut dengan kehendak Tuhan. Karena kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah
Dasar persembahan, saudara-saudara kekasih Tuhan, dengan penuh syukur, marilah kita haturkan persembahan yang telah kita siapkan seraya mengingat firman-Nya dalam Lukas 6 ayatnya yang ke-38. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur dan diukurkan kepadamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat mengumpulkan persembahan melalui rekening atas nama GKI Ciledug Raya pada Bank BCA dengan nomor rekening 33680080003. Umat juga dapat menggunakan QRIS dengan melakukan scan QR code yang terdapat pada halaman akhir warta jemaat hari ini. Hal ini memungkinkan umat untuk memberikan persembahan melalui aplikasi Sakuku, OVO, Dana, Link Aja, dan GoPay. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk segala berkat kasih Tuhan yang Tuhan boleh curahkan. Tuhan, pada hari ini kami mengumpulkan persembahan Tuhan yang kami salurkan melalui transfer ataupun media lainnya. Kiranya Tuhan yang sucikan dan kuduskan persembahan kami, agar persembahan ini bisa menjadi berkat kasih Tuhan bagi lingkungan di sekitar kami Tuhan. Kiranya juga persembahan ini dapat memperluas kerajaan Tuhan di tempat ini. Tuhan yang berkati untuk yang akan mengurus persembahan ini, Tuhan yang akan mengelola persembahan ini, berikan mereka hikmat, kebijaksanaan, dan tanggung jawab. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang senantiasa berjalan serta
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Maka sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.